Cerita berlanjut setelah Si Hao, Si Yi, Ninchuan, Raja 10 Mahkota dan semuanya keluar dari tempat penciptaan terakhir. Mereka semua mendapatkan warisan kuno dan benih abadi mereka sendiri. Khususnya Si Hao tidak hanya mendapatkan peluang terkuat berupa kota giok berisikan kitab suci kuno Raja Abadi. Selain itu, dia juga membawa peti mati batu giok secara khusus. Namun tidak disangka, mereka akan bertemu dengan dewa surgawi dari dunia luar yang telah membobol dunia rahasia kuno abadi. Ini juga merupakan kumpulan dewa surgawi pertama yang dikirim oleh para pemimpin utama 3000 provinsi. Saat ini 6 dewa dari dunia luar datang langsung ke pintu keluar penciptaan terakhir hanya untuk merampas warisan kuno dan benih abadi. 6 dewa surgawi tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan para jenius yang tiada tara seperti Si Hao, Si Yi, dan Raja 10 Mahkota, sehingga para dewa luar langsung berpikir jahat. Namun jika 6 dewa surgawi ingin merampok mereka, terutama Si Hao, mereka harus membantai mereka. Si Hao, Si Yi, dan yang lainnya tidak mau menyerah begitu saja di hadapan mereka. Mereka melawan secara dominan di tempat dan mulai bertarung dengan 6 dewa surgawi tersebut. Meskipun Si Hao, Si Yi, Raja 10 Mahkota, dan dewa yang dibuang dalam pertempuran menggunakan seluruh kekuatan dan harta terkuatnya, mereka masih tidak bisa menandingi kekuatan 6 dewa surgawi tingkat tinggi karena perbedaan kekuatan terlalu lebar. Namun tepat ketika Si Hao melarikan diri dari kejaran 4 dewa surgawi dan jatuh dalam bahaya, leluhur kuno suku jiwa bersenjata 8 muncul dan menggunakan kekuatan tempur tingkat pemimpinnya untuk mengalahkan 6 dewa E4 sehingga menyelamatkan Si Hao. Setelah itu, leluhur suku kuno jiwa bersenjata 8 memberi Si Hao kesempatan untuk membantai 4 dewa surgawi yang terluka parah. Si Hao mengeluarkan pedang abadi dan menebas leher mereka dengan kecepatan kilat. Mereka berdua kemudian menyiapkan api unggun dan daging dewa surgawi dijadikan daging panggang. Setelah matang, Si Hao dan leluhur memakannya. Setelah makan dan minum, Si Hao juga memahami bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan perlindungan leluhur kuno suku jiwa bersenjata 8. Dia harus secepatnya menerobos untuk bertahan dari pengepungan dan penindasan dewa surgawi dari dunia luar. Jadi Si Hao memilih untuk memulai jalan terakhir, mencari harta karun surga dan bumi, yaitu kayu suci. Dengan artefak ini, Si Hao dapat menggunakan kayu suci untuk membakar tubuhnya dan melemahkan Tao serta tubuh fisiknya, sehingga dapat memasuki pengorbanan suci dan mencapai tujuan Raja Dewa. Si Hao juga mengeluarkan peti mati giok dan leluhur kuno suku jiwa bersenjata dengan susah payah membuka peti mati dengan seluruh kekuatannya. Batu giok dan benih abadi bergegas keluar hendak melarikan diri. Namun kedua harta langsung disegel saat leluhur kuno suku jiwa bersenjata mengeluarkan tungku batu. Kemudian leluhur kuno suku jiwa bersenjata 8 membawa Si Hao ke tempat kuno untuk menemukan kayu suci. Dengan itu Si Hao bersiap untuk menerobos di sana, memasuki alam kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi banyak tempat di mana kayu suci dilahirkan dijaga oleh dewa surgawi dari dunia luar dan bahkan menunggu Si Hao datang ke pintu mereka. Melihat kondisi ini, leluhur kuno suku jiwa bersenjata 8 tidak punya pilihan selain mengantar Si Hao ke tempat yang putus asa. Itu juga satu-satunya tempat di mana para dewa surgawi tidak berani menyentuhnya. Begitu leluhur suku jiwa bersenjata 8 pergi, Si Hao melangkah ke dalam tempat situasi putus asa.
dia langsung menghadapi krisis kematian dikejar-kejar serangga. Serangga yang tak terhitung habisnya menyerang dan berusaha membunuh si Hao. Jika si Hao sendiri ingin mengatasi situasi putus asa dan menemukan kayu suci, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Untungnya di saat kritis, kupu-kupu kaisar yang sedang tertidur akhirnya terbangun. Karena darah bangsawan kaisar kupu-kupu tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Kekuatan darah saja mampu mengusir kerumunan serangga, memungkinkan si Hao dengan lancar memasuki tempat situasi putus asa. Si Hao baru saja selesai menggunakan kupu-kupu kaisar untuk melenyapkan para serangga dan bertemu dengan keindahan baru. Dia melihatnya mengenakan gaun ungu dan baju besi perak, memperlihatkan bahu kecil dan kaki panjang, dan sosoknya cukup mengesankan. Dia juga memiliki rambut ungu dan sepasang telinga berbulu di kepalanya. Terlihat imut, dia memiliki fitur wajah yang bagus dan kecantikan yang sangat baik. Faktanya dia adalah dewa surgawi dari suku Musang yang tinggal di dekat pohon suci. Ketika dia mengetahui bahwa si Hao datang untuk mengambil pohon suci, keduanya bertengkar dan memulai pertarungan sengit meski kekuatan terpaut jauh. Namun pada akhirnya, si Hao berhasil mencincang wanita musang itu saat tabrakan kekuatan terakhir. Si Hao akhirnya berhasil mendapatkan kayu suci.